Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin ingatkan terlebih dahulu ya, sebelumnya kalau film ini bukanlah film action. Jadi buat yang berharap banyak adegan berantemnya bisa di skip saja videonya. Karena film ini mengisahkan Robin Hood menceritakan masa tuanya. Tahun 1247 Masehi, ada seorang wanita mengembara di tengah badai salju. Setelah menempuh perjalanan jauh, si wanita tadi melihat ada seseorang yang menyalakan api unggun di atas bukit. Dia bertemu dengan seorang pria paruh baya. Wanita itu meminta sedikit makanan kepadanya. Kemudian dia bercerita soal Robin Hood yang dianggap pahlawan oleh masyarakat. Robin Hood merampok harta orang kaya dan membagikannya kepada warga. Tapi pria tua itu berkata, Robin Hood bukanlah seorang pahlawan, dia adalah seorang perampok dan pembunuh yang kejam. Dia pernah membunuh sheriff dan puluhan orang lainnya. Selang beberapa jam kemudian, pria tua itu berbaring di tanah dan si wanita memegang pisau untuk membunuhnya. Sang pria adalah Robin Hood dan si wanita adalah keluarga korban dari orang yang pernah dibunuh Robin Hood. Dia sengaja datang jauh-jauh ke sini untuk membalaskan dendam keluarganya. Namun sayang, akhirnya dia tewas juga. Waktu berlalu, Robin kedatangan teman lamanya, yaitu Little John. John datang untuk meminta bantuan Robin jika istrinya telah diculik oleh pria dari keluarga Viking. Kata Robin, "Aku sudah lelah John, aku mau berhenti." John memohon untuk kali ini saja dan Robin mengiyakannya. Setelah menempuh puluhan kilometer, akhirnya mereka sampai di tujuan. Dimulai dari aksi diam-diam hingga John melihat istrinya berada di genggaman pria itu. Si pria dengan sengaja menusuk perut istri John hingga tewas. Robin kemudian melihat seorang anak kabur meminta bantuan, lalu dia pun memanahnya. Sebelum meninggal, istri John berpesan untuk menjaga putrinya yang bernama Margaret. Margaret adalah anak tiri John, tapi John begitu menyayanginya. Pemakaman istri John telah dilakukan, begitu juga dengan keluarga Viking. Anak lelaki dan cucunya yang dipanah Robin meninggal dunia. Sang kakek berniat membalaskan dendamnya. Singkat saja, rumah John dibakar oleh keluarga Viking. Robin tertusuk oleh 2 orang keluarga Viking, tapi dia masih bisa selamat. John berhasil mengeluarkan Margaret dari rumah yang terbakar. Dia menitipkannya pada Robin, kemudian dia kembali lagi masuk ke kobaran api itu. Setelah itu, Robin kedatangan kakek dari keluarga Viking. Pertarungan berjalan sengit ya, umur mereka juga sepadan. Tapi sayang, karena Robin sudah terluka sebelumnya, dia tidak bisa mengimbangi. Robin terluka parah. Tubuhnya sudah tidak bisa bangkit lagi. Dia sudah pasrah jika ini adalah akhir dari kematiannya. Namun tiba-tiba John membunuh pria itu. John dan Margaret kemudian membawa Robin dengan gerobak. Setelah itu mereka menyeberangi sungai. Konon katanya di seberang sana ada biarawati yang bisa menyembuhkan orang yang hampir mati. John meninggalkan Robin di depan pintu kuil. John dan Margaret terpaksa meninggalkannya karena dia tidak mau nanti keluarga Viking yang lain akan mencari mereka. Setelah berhari-hari tidak sadarkan diri, akhirnya Robin terbangun juga. Suster Bridget yang merawatnya. Robin mengaku bernama Randolph. Waktu berlalu, Robin mulai pulih. Hanya saja sekarang dia harus berjalan dengan bantuan tongkat. Robin berkeliling melihat isi kuil. Begitu dia keluar, menemukan pemandangan laut tepat di depannya. Kuil itu memiliki tanah yang luas untuk berkebun. Anak-anak kecil bermain dengan gembira. Yang dilakukan Robin adalah berburu karena memang itu keahliannya. Suatu ketika Robin berniat kabur dari pulau itu, namun dia dihampiri oleh leper, seorang lelaki paruh baya penderita kusta. "Kau masih pincang, bagaimana kau akan melawan mereka di seberang sana? Kita aman di sini."
Leper kemudian bercerita soal kesedihan biarawati. Suster Bridget masih muda, tapi suami dan anaknya mati dibunuh. Lewat kesedihannya itu, suster bertekad menyembuhkan orang-orang. Tugas Tuan Leper adalah membantu orang-orang menyeberangi lautan, tapi dia tidak mengizinkan Robin untuk kembali ke sana. Selang beberapa hari, tiba-tiba saja Tuan Leper membawa Margaret dari seberang. Begitu melihat Robin, Margaret langsung memeluknya. Margaret dibawa Suster Bridget untuk diobati. Sementara itu, Leper mengajak Robin berkeliling kebun buah. Selain mendayung perahu, keseharian Leper adalah mengurus kebun buah. Malam harinya, Suster Bridget berkata, Margaret telah melihat sesuatu yang buruk. Dia tidak mau tidur dan sulit untuk makan. Margaret tidak bercerita apa-apa, dia hanya bilang ayahnya baru saja meninggal dunia. Suatu hari, Margaret tidak sengaja melukai pipi temannya dengan pisau. Margaret pergi hingga malam menjelang. Robin melacak jejak kakinya dan menemukan Margaret yang berada di dalam gua. Margaret kaget dan menodongkan pisau kepadanya. Robin kemudian meminta pisau itu. Dia kemudian bertanya, apakah orang yang membunuh ayahmu tahu jika kau berada di sini? Sekarang kamu tidurlah, aku akan menjagamu agar kau bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, Suster Bridget membawa Robin dan Margaret untuk makan bersama. Hari berlalu, suatu ketika Robin dan Tuan Leper berada di pinggir laut. Mereka melihat ada seseorang yang menyeberang ke sini. Pemuda itu terluka di bagian matanya. Dia bernama Arthur. Robin datang untuk menyelidiki asal-usul Arthur. Sepertinya pemuda itu menyembunyikan sesuatu. Robin kemudian bertanya kepada Margaret, apakah kau pernah melihat wajah Arthur? Margaret menjawab, aku tidak tahu karena ayah menyuruhku untuk lari saat itu. Robin mengajari keahlian memanahnya kepada Margaret. Dia berjanji untuk membuatkan Margaret busur panahnya sendiri. Margaret sekarang sudah bisa berbaur dengan anak yang lain. Di saat Margaret sedang bermain, Arthur menatapnya tanpa berkedip. Robin datang untuk menyapa. Robin kemudian melihat luka mata Arthur yang didapatnya karena serangan bandit, katanya. Seharusnya kamu bersyukur Arthur masih bisa hidup. Dilihat dari luka matanya, Robin tahu jika ini adalah perbuatan Little John dengan tongkat kayunya. Kilas balik ke belakang, anak yang dipanah waktu itu sama Robin hingga tewas adalah adik bungsu Arthur. Suster Bridget kemudian memanggil Robin atas permintaan Tuan Leper. Tuan Leper sedang merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Tuan Leper berkata, apa kau tahu kisah lelaki dari Gisborne dengan Robin Hood? Mereka bilang lelaki itu dibunuh oleh Robin Hood. Padahal kenyataannya kita sedang berada di sini sekarang. Kau tidak memenggalku Robin, tapi kau memotong telingaku. Kau berkata, di kehidupan lain akan berbagi minuman denganku. Berjanjilah satu hal padaku Robin, tetaplah di sini dan jaga kebun buah. Kau harus menceritakan dirimu yang sebenarnya kepada Suster Bridget. Tuan Leper menghembuskan napas terakhirnya di hadapan Robin. Tanpa perlu waktu lama, Robin mengambil langkah selanjutnya, yaitu membawa Arthur kembali ke tempat semula. Sesampainya di seberang, Robin berkata, kau tidak usah berbohong lagi kepadaku Arthur, siapa namamu sebenarnya? Godwin. Robin meneruskan perkataannya, kau harus memutuskan jalanmu sendiri. Aku telah banyak membunuh orang sampai tidak bisa menghitungnya. Aku tidak ingin kau menjadi seperti diriku. Sekarang berapa sisa keluargamu? Godwin menjawab, laki-laki tinggal aku seorang saja di keluarga. Masih ada ibu, bibi, dan saudara perempuanku. Maka pulanglah Godwin, beritahu keluargamu bahwa hutang darah sudah lunas. Jangan sia-siakan kesempatanmu untuk hidup yang sudah kuberikan kepadamu. Dan jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Di seberang sana terlihat jika Suster Bridget sedang duduk di atas bukit. Dia tidak menyangka bahwa Robin akan kembali. Robin akhirnya membuka identitas yang sebenarnya. I'm Robin the Outlaw. Suster Bridget tidak bisa berkata apa-apa, dirinya begitu kecewa karena Robin Hood yang membuat hidupnya menjadi seperti sekarang ini. Rumahnya saat itu terbakar, suami dan anaknya ikut meninggal dunia di dalam, dan itu adalah perbuatan Robin Hood dengan sengaja.
Setelah itu Robin berburu babi hutan. Hasil tangkapannya dia seret dan dikeluarkan semua isi perutnya. Tangannya terluka. Suster Bridget mengobatinya kembali. Robin berkata, "Kalau kau menyuruhku pergi, maka aku akan pergi." Di akhir cerita, sang suster memaafkan perbuatan Robin. Terlihat sekali di wajah Robin kalau dia sangat menyesal. Saat Suster Bridget mengambil darah Robin di tangannya, Robin tidak mau luka itu ditutupi. Dia membiarkan darah itu terus mengalir. Margaret melihat itu dari balik tembok. Robin sempat bercerita tentang ayahnya, yaitu pertemuannya dengan Little John. Robin kemudian memanggil Margaret, memberinya tali busur untuk dipasang pada kayu yang sudah dibuatnya. Tarik busur itu, dan ketika ku beri aba-aba, maka lepaskanlah. Watch your target. Aloes. Setelah itu Robin meninggal dunia. Demikianlah Sobat Movie ceritanya. Buat yang request film ini silahkan berkomentar. Film ini berdurasi 2 jam ya, tapi Mimin singkat menjadi 10 menit saja. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film India 1 ini dibintangi oleh 2 aktor senior, Sunny Deol dan Akshay Khanna. Juga disutradarai oleh Sidharth Malhotra. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tengah malam di sebuah klub, anak seorang politisi berkencan dengan seorang wanita. Suryaman membawa wanita itu keluar dari klub. Kemudian terlihat sebuah mobil berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba saja wanita tadi terlempar bersimbah darah. Kejadian ini terlihat oleh penjual kopi keliling. Adegan kemudian beralih kepada sebuah lembaga hukum yang bernama IKA. Pendirinya adalah pengacara Arjun Mehra. Pengacara yang terkenal jujur membela kebenaran tanpa pernah terkalahkan satu kali pun dalam persidangan. Namun saat dia memberi wejangan, Arjun diberitahu bahwa putri mereka mengalami mimisan saat mengikuti lomba renang. Arjun segera bergegas ke rumah sakit menemui putrinya. Singkat cerita, dokter bilang sang putri sudah boleh pulang hari ini, tapi saya menginginkan sampel darah kalian berdua. Sang dokter akan mengabarkan jika hasil tesnya sudah keluar. Begitu sampai di rumah, Arjun melihat berita putra politikus Gaur, yaitu Suryaman Gaur, menjadi tersangka kasus pembunuhan Soma. Soma sekarang sedang terbaring koma di rumah sakit. Esok harinya, Arjun beserta tim pengacaranya dipanggil datang ke rumah Pak Gaur. Dia berkata, "Bulan depan pemilu dilangsungkan, aku mencalonkan diri. Kamu sudah lama menjadi pengacara keluarga kami. Meski dulu hubunganmu dengan Suryaman tidak baik, tapi namaku harus tetap terjaga dengan baik." Suryaman kemudian dipanggil turun. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. I'm fucking innocent. Namun Arjun tetap menolak menjadi pengacaranya. Setelah itu terdengar kabar bahwa jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini terkena serangan jantung, sehingga dia digantikan oleh jaksa junior yang kehidupan seharinya sebagai ibu rumah tangga serta menanggung suaminya yang pengangguran. Wanita ini bernama Madhura Banerjee. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan darah telah keluar. Putri mereka dinyatakan terkena leukemia atau kanker darah. Penyakitnya harus segera diobati dengan operasi sumsum tulang belakang. Tapi ternyata di antara kalian berdua tidak ada yang cocok. Setelah itu baru diketahui jika Samaira bukanlah putri kandung Arjun. Waktu menikahi istrinya, Arjun tahu bahwa istrinya sedang hamil oleh lelaki lain yang tidak mau bertanggung jawab, yaitu Suryaman. It's a miracle. Tanpa basa-basi lagi, Arjun mendatangi rumah Suryaman dan menceritakan soal keadaan putrinya. Suryaman berkata, 13 tahun aku tidak pernah mengenal putriku. Aku tidak diizinkan untuk menemuinya. Aku mau saja membantumu asalkan kau memenangkan kasus ini. Mau tidak mau, Arjun harus menerima permintaan itu ya, dan hasil darah Suryaman dinyatakan cocok. Jadi jika dia menang, dia akan mendonorkan sumsumnya. Namun jika dia kalah, hal itu tidak akan pernah terjadi. Istri Arjun meminta maaf kepada suaminya. "Maaf, kali ini kamu harus melanggar prinsipmu sebagai pengacara jujur." Arjun menjawab, "Tidak apa-apa, aku lebih memilih nyawa putri kita."
Penyelidikan kasus pun dimulai. Pada tanggal 1 Mei diketahui Soma berada di klub itu dari pukul 10 malam. Berdasarkan rekaman CCTV, dia keluar bersama Soryaman pukul 11.45. Soma ditemukan pada pukul 1 malam di Jalan Worli, tidak jauh dari tempat kosannya. Dia diserang di bagian lehernya dengan kunci mobil. Fakta lainnya yang terungkap yaitu pada malam yang sama, Soryaman pergi mencuci mobilnya dengan bahan kimia. Hasil forensik menyatakan ada jejak darah dan bekas kuku Soryaman di tubuh Soma. Jadi sudah bisa dipastikan jika Soryaman adalah pelakunya. Tapi kesaksian istri Soryaman saat diinterogasi polisi menyatakan jika suaminya telah berada di rumah pukul 1 malam tepat. Esok harinya persidangan pertama dimulai. Arjun mendatangkan Soryaman sebagai saksi. Dengan penuh air mata, Soryaman berkata, "Pada malam itu aku membutuhkan teman curhat, makanya aku mendatangi klub malam. Di sana aku bertemu dengan Soma. Kami berdua memutuskan untuk dinner di tempat lain, tapi di dalam mobil aku mencium Soma. Dia tidak senang, lantas kami bertengkar. Soma kemudian pergi begitu saja meninggalkan mobilku. Mungkin jika aku mengejarnya, hal ini tidak akan terjadi." Istri Soryaman yang mendengar menjadi kesal dan meninggalkan ruang sidang. Soma ditemukan di Jalan Worli dekat tempat kosannya pukul 1 malam. Mana mungkin Soryaman pelakunya, karena pukul 1 malam dia telah berada di rumahnya di Juhu. Kata Soryaman, soal mencuci mobil saat tengah malam sudah biasa dilakukan. Jadi kesimpulan sidang hari ini adalah Soryaman dan Soma bertemu di klub. Kemudian mereka bertengkar di dalam mobil. Wajar saja jika kuku dan darah Soryaman tertempel di tubuh Soma. Setelahnya Soma keluar dari mobil dan Soryaman langsung pulang ke rumahnya setelah mencuci mobilnya. Di saat itulah ada seseorang yang menyerang Soma dan membuangnya di Jalan Worli.